Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Willip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini saya tidak di studio Willip seperti biasanya. Saat ini saya berada di masjid belakang rumahnya Abah Kiai Haji Mansur Muhyiddin di Bojonegara ya. Priman Mbak, kabarnya sehat Mbak? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat dan barokah. Alhamdulillah, ini sahabat Willip Online, kita akan berbincang-bincang. Abah Yai ini salah satu pendiri Provinsi Banten. Rumahnya ada di Bojonegara ya, Pak? Alhamdulillah. Di Bojonegara, jadi kayaknya kita bakal ngobrol banyak nih mengenai wilayah Banten Utara yang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Pulau Ampel. Gimana nih, Mbak, perkembangan Banten Utara saat ini? Ya. Terlebih dahulu, Abah mengucapkan terima kasih atas kunjungan sahabat Willip Online. Sore ini bisa berbincang-bincang tentang Provinsi Banten. Ya. Banten di zaman kolonial identik dengan kata bantahan karena perlawanannya yang tidak pernah berhenti melawan kolonial Belanda, sehingga Banten identik dengan kata bantahan. Bantahan. Iya. Di zaman proklamasi, Banten identik dengan kata bantuan. Karena merebut ibu kota Jakarta dari tangan sekutu yang akan dikembalikan ke pemerintahan Belanda, ya ini kiai-kiai dan santri-santri dan petani Banten menyerbu Jakarta, merebut kembali ibu kota Republik Indonesia dari tangan sekutu, sehingga banyak syuhada atau ulama-ulama yang mati syahid, santri dan para petani. Dihitung-hitung sudah 700, masih banyak lagi mayat-mayat bergelimpangan. Maka diperkirakan 1000 orang yang mati syahid, sehingga di Serpong itu ada makam 1000. Itu rakyat Banten untuk merebut kembali ibu kota RI dari tangan sekutu yang akan dikembalikan kepada Belanda lagi ya. Ini luar biasa bantuan dari Banten. Jadi identik dengan kata bantuan. Di zaman reformasi, Banten identik dengan kata benten, artinya tampil beda. Dulu bagian dari Provinsi Jawa Barat, Karsidenan Banten. Setelah reformasi, Presiden Habibie menjadi presiden, Banten tampil benten menjadi provinsi sendiri. Di tahun 2000. Iya, Provinsi Banten. Jadi kisahnya, riwayat singkatnya, ketika B.J. Habibie menjabat sebagai kepala negara, Presiden Republik Indonesia, ICMI Banten mengundang Ketua Umum ICMI Pusat, B.J. Habibie, untuk berkunjung ke Banten, yang ketika itu sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Maka ya dengan kesediaan Bapak Presiden ya untuk berkunjung ke Banten, kita mengambil tempat di Kadu Pandak, Pandeglang, pesantrennya Ki Amin. Iya. Hari Jumat, ketika B.J. Habibie datang, karena yang mengundang ini ICMI Banten, yang diundang Ketua Umum ICMI, ya sehingga kemudahan itu ya sangat dirasakan, mudah sekali. Presiden beserta Ketua DPR RI beserta Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Wiranto, termasuk para menteri, dia datang ke Pandeglang, ke Kadu Pandak, pesantren almarhum Ki Amin ya. Maka di sana ya pertemuan formal ya dengan Bapak Presiden. Sehari sebelum pelaksanaan pertemuan dengan Bapak Presiden ini, ya sehari sebelum kunjungan Bapak Presiden ini, bupati-bupati seprovinsi Banten berkumpul
mendatangi pengurus ICMI Banten memohon supaya ketika Gubernur Jawa Barat Haji Nuriana hadir ke Banten, jangan ngomong-ngomong memisahkan diri dari Jawa Barat. Nanti Bupati babak belur dimarahi Gubernur Jawa Barat. Ngundang Gubernur Jawa Barat, tiba-tiba di sini Jawa Barat memisahkan diri dari Jawa Barat. Tidak etis. Permintaan bupati-bupati se-provinsi Banten. Tapi ketika pelaksanaan kunjungan Bapak Presiden ini, ya inilah hidayah dari Allah, mendapat foto dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ICMI Banten sebagai tadi saya yang menggagas, penggagas, tapi Kiai Haji Mansur Muhyiddin ditunjuk sebagai pembicara. Pembicara untuk menyampaikan. Iya, menyampaikan keinginan masyarakat Banten sebagai jubir, juru bicara. Ketika itu tanpa teks, saya menyampaikan permohonan kepada Bapak Presiden. Yang pertama, memohon Banten untuk menjadi provinsi sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten dan memperdekat jarak birokrasi. Karena mengurus selembar surat saja harus ke Bandung. Jauh banget ya. Iya, jauh banget. Tapi kalau sudah provinsi sendiri, memperdekat jarak birokrasi. Itu yang pertama ya. Mohon Banten menjadi provinsi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, mohon Untirta menjadi universitas negeri. Pada waktu itu masih swasta. Yang ketiga, untuk memenuhi jumlah daerah dan kabupaten kota, maka mohon Cilegon dijadikan kota madya. Kota madya di tahun 2009. Iya, itu permintaan. Ya, 2009. Untuk memenuhi syarat sebelum berdirinya provinsi. Iya kan syaratnya harus ditambah satu daerah dulu, maka memohon Cilegon dijadikan kota madya. Kota madya di tahun 1999. Iya. Kemudian, permintaan yang kelima bukan tidak terlaksana, tapi secara teknis belum memenuhi syarat. Yaitu pemekaran dari Pandeglang minta Malingping dijadikan kabupaten. Kemudian dari Serang, Tirtayasa dijadikan kabupaten. Tirtayasa. Tapi karena diperkirakan PAD tidak bisa menghidupi, tidak bisa membiayai daerah kabupaten Malingping dan Kabupaten Tirtayasa ini, maka itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Karena dianggap tidak mampu membiayai hidup untuk suatu kabupaten. Jadi hakikatnya apa yang kami sampaikan itu terrealisir seluruhnya. Banten menjadi provinsi, Untirta menjadi universitas negeri, Cilegon menjadi kota madya, terlaksana sudah. Ketika itu saya sebagai juru bicara mendapatkan kemudahan foto, atau boleh dikatakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semula tegang. Bupati-bupati itu termasuk yang paling tegang, jangan ngomong-ngomong tentang memisahkan dari Jawa Barat tapi Bapak dalam penyampaian itu, kalau Banten menjadi provinsi, ini merupakan amal jariah Bapak Haji Nuriana, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ketika itu meriah tepuk tangan, termasuk Gubernur Nuriana, Gubernur Jawa Barat Haji Nuriana,
ikut tepuk tangan juga gembira, sehingga bupati-bupati yang tadinya tegang itu ikut gembira juga, cairlah semua ketegangan. Iya, jadi menggembirakan semua pihak. Menggembirakan semua pihak. Dan lebih gembira lagi, saya belum selesai bicara, Ketua DPR RI Haji Akbar Tanjung ya, berdiri kemudian mengucapkan selamat, ya Pak Kiai, selamat, saya menjadi saksi. Kata Ketua DPR RI, nggak tanggung-tanggung ya, saya saksinya. Duduk Akbar Tanjung, berdiri Pangab, ya Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal Wiranto. Iya, langsung berdiri lagi mengucapkan selamat Pak Kiai, saya menjadi saksinya. Iya, dua orang ini ya termasuk memberikan spirit, ya, memberikan semangat. Lebih gembira lagi ketika B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia, menyampaikan pidatonya. Di situ disampaikan, kalau permohonan itu sudah ada di meja saya, sekarang juga saya tanda tangani. Iya, jadi ini yang diperjuangkan masyarakat Banten sejak 1953. Iya. Oh, dari dulu sebenarnya sudah ada keinginan. Mahasiswa Banten di Bandung juga, iya. Mahasiswa di Jakarta, bahkan di luar negeri, iya, semua juga berjuang Banten menjadi provinsi sejak tahun 1953. Tapi puncaknya ketika B.J. Habibie menjadi presiden, kebetulan beliau ketua umum ICMI pusat, diundang ya ICMI Banten. Disitulah tadi itu ya menjadi final. Setelah itu baru dibentuk kepanitiaan. Iya, dibentuk kepanitiaan untuk memenuhi syarat-syarat administratif. Iya, syarat-syarat administratif, dibentuk panitia. Iya, dibentuk panitia pendirian Provinsi Banten, memalukan jumlah yang sangat besar. Alhamdulillah, sekarang kewajiban pemerintah Provinsi Banten setelah berdiri, ingin Banten ini ketiban inten. Jadi kalau dalam tadi itu di zaman kolonial, Banten identik dengan bantahan. Iya. Di zaman proklamasi, Banten identik dengan kata bantuan. Di zaman reformasi, Banten identik dengan kata benten, tampil beda. Dan sekarang setelah Provinsi Banten berdiri, Banten ketiban inten. Jadi, apalagi nih? Iya. Inten. Masyarakat Banten ya merasakan ya kesejahteraannya, sejahtera ketiban inten. Iya, sejahtera ini yang belum terlaksana. Oh, yang belum. Belum terlaksana. Banten ketiban inten ini antara lain ya, sore hari ini Abah merasa bahagia kedatangan ya sahabat Willip online, bisa menyampaikan isi nurani masyarakat Bojonegara khususnya, Banten Utara pada umumnya, tentang infrastruktur, bahkan juga pembangunan di bidang lainnya belum bisa dirasakan. Ya, kebahagiaan masyarakat malah semakin sulit. Antara lain nelayan yang dulu mau ke laut, mau kemana, ya bebas, sekarang ini tidak ada jalan ke laut. Semua nyambung industri. Iya. Dan dikuasai semua oleh industri. Dikuasai oleh industri. Tidak bisa lewat masyarakat mau ke laut. Iya. Tapi topik sore ini Abah ingin menyampaikan masalah jalan SBS. SBS itu proyek provinsi
Serdang, Bojonegara, Suralaya. Beberapa kali ganti gubernur, belum juga terjamah mengenai jalan SBS Serdang, Bojonegara, Suralaya. Kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat menjadi jalan industri strategis SBM Serdang, Bojonegara, Merak. Jadi sekarang sudah menjadi prioritas pusat ya. Pembangunan jalan Serdang, Bojonegara, Pulau Ampel. Tapi kan perencanaan itu sudah disusun rapi. Nah, rencananya 2 jalur 4 ruas. 2 jalur 4 ruas. Iya, jadi harus ada pelebaran jalan untuk mempermudah ya pelaksanaannya. Pelebarannya ke sebelah timur, karena kalau sebelah barat milik penduduk, harus bongkar rumah-rumah. Tapi kalau sebelah timur ini sudah milik perusahaan-perusahaan, lebih mudah bicara dengan perusahaan-perusahaan. Kebetulan kita kan lagi ngadep jalan raya ini, emang sempit banget ya Pak? Iya, jadi pelebarannya ke sebelah sana, tidak mengambil sebelah barat, mengambil sebelah timur. Tadi itu mempermudah untuk pembebasannya, karena di sebelah timur itu sudah milik perusahaan-perusahaan, jadi pemerintah lebih mudah berdialog barangkali ya. Itu sudah diputuskan di paripurna Provinsi Banten. Tapi sampai Wahidin Andika menjelang akhir periode, ya akhir periode belum ada tanda-tanda pelaksanaan. Iya, pelaksanaan. Pembebasan tanahnya juga belum, apalagi pelaksanaannya. Ini kalau ditegur karena ya tidak ada yang jemput bola ke pusat, ya tidak ada yang mengawal usulan kita di pusat. Masa rakyat harus mengurusi di pusat? Kan kita punya pemerintah di tingkat provinsi. Iya. Iya. Kita mengharap inisiatif prakarsa pemerintah Provinsi Banten untuk yang mengegulkan proyek ini. Tapi tidak ada tanda-tanda. Sampai saat ini? Ya sampai saat ini. Sampai menjelang akhir periodenya. Ya ini sangat disayangkan. Jadi saya menyatakan kecewa. Ya sebagai pendiri Provinsi Banten. Termasuk juga sebagai pendukung Wahidin Halim Andika. Iya, mengabaikan pembangunan infrastruktur Banten Utara, Bojonegara, Pulau Ampel, atau tadi itu proyek Serdang, Bojonegara, Merak. Iya. Kalau boleh dikatakan cemburu, ya ada kecemburuan. Pembangunan ini seperti lebih berat ke sebelah selatan. Di sana direncanakan ada jalan tol, ada jalan kereta api, di sana direncanakan ada juga bandara, dan jalannya sudah mulus-mulus, licin-licin ya di sana. Padahal PAD terbesar anggaran provinsi itu ya dari utara. Dari utara, industri Bojonegara, Pulau Ampel. Iya, Bojonegara. Ditambah lagi di sini ada industri strategis yang menerangi sampai ke Pulau Bali, Jawa Bali ya. Ini di sini BLTU Suralaya. BLTU Suralaya. Iya, tapi kenapa di sini terabaikan sampai untuk pejalan kaki saja sulit, tidak ada kesempatan untuk jalan tuh. Lihat tronton, Proes, pejalan kaki dari mana tidak ada. Ya, sampai minggir-minggir sampai ya tidak ada sarana untuk pejalan kaki, tidak ada. Ya ini sangat menderita. Hanya sampai hari ini tidak pernah ada yang demo-demo untuk rasa ini itu dan sebagainya. Tapi rasanya kalau hal ini belum juga didengar, ya insya Allah rakyat mau bergerak barangkali harus didahului. Iya, harus berbondong-bondong dulu datang ke pemerintah provinsi atau ke pemerintah pusat. Masyarakat siap
Itu. Jadi mohon ya dengan bantuan dari sahabat Willip online ini bisa didengar suara masyarakat, suara kami oleh khususnya para aparat ya, termasuk juga yang berkompeten tentang masalah jalan Bojonegara Pulau Ampel ini. Sudah sangat parah, keadaannya sudah sangat parah. Karena ya demikian. Kita juga bah pada saat lewat itu kan emang sulit banget ya, gitu. Dirasakan. Ada tambal sulam sepanjang tahun tidak pernah selesai, buka tutup, macetnya luar biasa. Iya, dari ya Strates sampai Pulau Ampel macet ya. Ini macet terus. Ya kapan ini berakhir? Jadi mohon Wahidin Andika untuk memperbaiki citranya menjelang akhir ini, realisasilah tolong jalan SBM ini ya, Bojonegara Pulau Ampel, supaya nama Wahidin Andika harum di Banten Utara. Terima kasih. Iya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Ya semoga Pak WH sama Andika mendengar ya, Pak. Mendengar, amin. Demikian obrolan pada sore kali ini. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.